Kita mulai. Ya, gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi. Yang pertama yang kita pelajarin itu adalah efek Doppler ya. Efek Doppler itu di kehidupan sehari-hari itu kalau ada sesuatu sumber bunyi yang mendekat atau menjauhi, frekuensi yang kita dengar dengan frekuensi sumbernya itu berbeda. Nah, apakah frekuensinya lebih besar atau lebih kecil? Itu pakai rumus efek Dopplernya ini. Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Di mana P itu artinya pendengar, Fp berarti frekuensi pendengar ya. Fs, S itu artinya sumber, frekuensi sumber. Sedangkan V itu cepat rambat bunyi di udara. Cepat rambat bunyi di udara. Kalau Vp itu berarti kecepatan pendengar, bisa pendengarnya menjauh atau mendekat. Vs itu berarti kecepatan sumber, sumbernya bisa mendekati atau menjauhi. Aturan plus minusnya bisa kalian hafalin atau juga bisa pakai logika. Jadi kondisinya gini, ada beberapa kondisi untuk yang efek Doppler ini. Yang pertama itu kondisinya antara pendengar, ini pendengar, dengan sumber itu saling mendekat. Si sumber ngeluarin sumber bunyi sebesar Fs. Si pendengar, dia akan mendengarnya sebesar Fp. Misalin cepat lambat bunyi udaranya V. Nah, sekarang lihat, pendengarnya mendekati sumber bunyi kan? Kalau pendengarnya mendekati sumber bunyi, berarti logikanya itu frekuensi yang terdengar lebih tinggi, maksudnya lebih besar, atau lebih kecil? Ya, dijawab dulu. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Nah, sekarang lihat, Fe itu ada di bagian pembilang atau bagian penyebut? Pembilang kan? Yang Vp, bukan Fp. Vp. Vp itu ada di bagian pembilang. Nah, supaya makin besar, berarti tandanya ditambah atau dikurangin yang bagian atas? Tambah. Ditambah Vp. Dibagi V. Nah, sekarang lihat sumber bunyinya. Sumber bunyinya mendekati pendengar. Berarti frekuensi yang terdengar lebih besar atau lebih kecil logikanya? Lebih besar. Supaya lebih besar, bawahnya harus kecil atau harus besar? Kecil. Supaya kecil, berarti tandanya apa? Minus. Minus Vs kali frekuensi. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, nanti kalian yang jawab ya, langsung aja. Pendengar dengan sumber bunyi saling menjauhi. Ya, langsung. Rumusnya berarti apa jadinya? V min V min Vp Vp per per V V plus Vs. S kali Fs. Ya. Terus, yang ketiga, itu kondisinya susul-menyusul. Jadi, sumber bunyi dengan pendengar susul-menyusul. Gimana nih kondisinya? Berarti Fp-nya rumusnya jadi apa? V plus V per V plus Vs lah. Apa sih, gimana sih? Atasnya Gak tahu. plus atau minus atasnya? Gak tahu. Pendengarnya gimana? Pendengarnya menjauhi sumber bunyi atau mendekati? Menjauhi. Berarti lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Berarti yang atas harus Min. di min. Yang bawah bagaimana? Yang bawahnya plus. Minus juga. Minus juga. Jadi Berarti kan yang bawahnya minus karena sumber bunyinya mendekati pendengar. Berarti frekuensi yang terdengar lebih besar kan? Kondisi keempat. Ini kan sumber bunyinya yang menyusul. Mau menyusul pendengar. Sekarang kebalikannya. Pendengarnya yang mau menyusul sumber bunyi. Gimana? berarti V plus V Vp plus per Vp V plus Vp per V lagi. plus Vp Vs. Ya.
Udah? Ngerti ya? Sampai situ ya? Nah, kalau udah sampai sini, sekarang masuk, ini di screenshot dulu bisa? Udah. Oke. Berikutnya, sumber bunyi untuk gelombang, sumber bunyi itu termasuk gelombang apa? Transversal atau longitudinal? Transversal. Transversal. Transversal ya. Nah, sumber bunyi yang kita bahas di sini ada 3. Yang pertama dawai atau senar. Ini dari simpul ke simpul. Nah, cepat lambat bunyi di dalam dawai itu beda sama cepat lambat bunyi di udara. Ini dia pakai rumusnya cepat lambat bunyinya di dalam dawai pakai akar F per mu. Di mana mu-nya itu adalah M per L. Mu itu kayak massa jenis. Kalau massa jenis kan massa dibagi volume. Tapi kalau senar, volumenya itu tuh dianggapnya cuma panjang senar aja. Jadi dia cuma punya L aja besarannya. Jadi M per L. Kalau dimasukin ke sini mu-nya, jadi akar F dibagi M per L. Atau dikali balik jadinya akar FL per M kan. F-nya apa? Nah, F-nya itu adalah gaya tegangan tali atau senar. Gaya tegangan pada tali atau senar. L-nya itu adalah panjang senar atau dawai. Sedangkan M-nya itu massa dawai atau massa senar. Nah, ini ada yang dinamakan frekuensi nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, dan seterusnya. Untuk frekuensi nada dasar, ini lihat dari simpul ke simpul kan ya. Berarti kalau nada dasar, karena dia gelombang transversal, tahu ya beda simpul sama perut yang kemarin. Masih ingat nggak? Kalau gelombang transversal kan kayak gini. Ini yang dinamakan dengan simpul yang sebelah sini. Ini perut, ini simpul lagi, ini perut lagi, dan seterusnya. Nah, simpul ke simpul, berarti gambarnya gimana? Cuman dari sini sampai sini aja kan? Berarti dia berapa lambda kalau kayak gitu? L-nya? Setengah. Setengah lambda. Lambdanya nanti bisa dipecah. Masih ingat nggak? V itu kan rumusnya F kali lambda kan? Berarti lambdanya itu dipecah jadi V per F. Atau F-nya menjadi V per 2L. Ini untuk frekuensi nada dasar. Berarti kalau nada atas pertama, simpul pertama ke simpul ketiga, benar nggak? Iya. Harus dari simpul ke simpul. Nah, ini berarti L-nya berapa lambda? 1. 1 lambda. Dipecah, berarti L-nya V per F. Berarti rumus F-nya jadi V per L, benar? Ini disebut dengan nada atas 1. Terus berikutnya lagi, nggak usah banyak-banyak sih, 3 aja polanya. Ini ya kurang lebih bentuknya. Simpul ke simpul berikutnya. Berarti ini L-nya berapa lambda? 1,5, 3/2. 3/2 lambda, dijabarin lambdanya. V per F. Berarti rumus F-nya menjadi apa? Bentar, gimana sih? 3V per 2L. F-nya sama L-nya tukeran aja tempatnya. F-nya pindahin ke kiri, L-nya pindahin ke kanan. Nah, ini disebut dengan nada atas 2 ya. Ini boleh kan dikasih 2 angkanya, supaya kelihatan polanya jelas. Jadi, ini kalau dipolain, frekuensi ke N, itu rumusnya jadi apa? Yang pertama itu V per 2L, yang kedua 2V per 2L, yang ketiga 3V per 2L. Pola ketiga. Pakainya N atau apa? N-1V. Nah, N-nya patokan. Mau mulai dari 1 atau mulai dari 0 enaknya? Bebas. 0 sih. N-nya mau mulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Berarti nada dasar itu N-nya 0 gitu ya? Nada atas 1 berarti N-nya 1, nada atas 2 itu berarti N-nya 2. Boleh? Berarti rumusnya jadi apa? Bawahnya udah pasti 2L kan? Ya, berarti ini jadi N plus 1
kali V N+1 kali V per 2. per 2L. Ini kalau udah kepepet pakai rumus jadi, mau ngapalinya silakan kalau nggak mau pakai pola. Nah, nada dasar itu disebut dengan nada harmonis 1, ini harmonis 2, harmonis 3. Jadi kalau ada, tentukan nada harmonis kelima, jangan lupa N-nya bukan 5 berarti. Tapi N-nya 4, harus dikurangin 1 kan, polanya kan kita pakai N-nya mulai dari 0, bukan dari 1. Udah, sampai situ dulu ngerti? Ya, screenshot. Habis ini masuk ke pipa organa terbuka. Kalau yang nggak mau repot sih, tinggal ngapalin rumus V-nya nih yang akar FL per M. Kok tadi Apa? nada dasar 5 jadinya N-nya 4 ah? Nggak ada nada dasar 5, nada harmonis kelima. Oh iya, nada Nada atas. atas Nada atas kelima. bisa N-nya 4. N-nya 4. Enggak, kalau Iya. harmonis kelima, itu berarti sama aja nada atas keempat. Oh. Atau tadi Koko sebutnya salah ngomongnya atau bagaimana? Kalau nada atas 5 ya N-nya 5. Kalau harmonis 5 berarti kan nada atas 4, N-nya 4. Screenshot, mau lanjut? Udah belum? Oke ya. Udah. Dua itu ada yang namanya pipa organa Bener terbuka. kok belum. Kok. Udah. Yang kedua ada yang namanya pipa organa terbuka. Ingatnya, kalau pipa organa terbuka, kalau terbuka itu harus dua-duanya terbuka. Jadi kayak tabung. Tabung ini dinamakan terbuka kalau ini sama ininya bagiannya kebuka semua. Konsepnya gitu ya, diapalinnya ya. Kalau terbuka itu harus dua-duanya terbuka. Kalau dua-duanya terbuka, itu berarti polanya dari perut ke perut. Benar nggak? Karena kalau dari perut ke perut, ini kan berarti kan dia terbuka tuh. Tuh. Kalau satunya simpul, berarti dia tertutup. Nah, Itu gambar berarti, apa sih kok? ya harus dihapus baik. Nih, yang pertama, nada dasar, berarti dia gini kan? Benar nggak? Ini kan harusnya gini lagi. Tuh. Nanti kan ini digambarnya kayak gini tuh, 3 dimensi tuh. Nah, kalau kalian bingung, ya udah bikin satu aja. Nggak usah dua, nggak usah 3 dimensi. Jadi kalau pipa organa terbuka kan dari perut ke perut, berarti kan gini kan? Nah, ini L-nya berapa lambda? Setengah. Nah, ini yang disebut dengan nada dasar, ya kan? Dasar. Nada atas 1 berarti dari perut pertama ke perut ketiga berarti ya? Berarti L-nya berapa lambda? 1. 1 lambda. Nada atas 2 berarti gini ya? Berarti L-nya berapa lambda? 3/2. Ini nada atas 1. Ini nada atas 2. Sama aja ya, nada dasar itu disebut dengan harmonis 1. Ini harmonis 2. Ini harmonis 3. Berarti rumusnya sama nggak sama yang tadi? Polanya. Lihat, L-nya setengah lambda, 1 lambda, 3/2 lambda. Ini setengah lambda, 1 lambda, 3/2 lambda. Sama ya? Berarti rumus frekuensi ke N-nya N plus 1 V per 2L. Rumus frekuensi ke N-nya adalah N plus 1 V per 2L. Dengan ketentuan L-nya mulai dari, bukan L, sorry, N-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, pipa organa tertutup. Kalau konsep terbuka itu harus dua-duanya terbuka atau perut ke perut, berarti pipa organa tertutup, konsepnya adalah salah satunya tertutup. Nggak usah dua-duanya tertutup. Berarti dari simpul itu nunjukin yang tertutup kan, ke perut. Nah, berarti kalau digambarin, simpul ke perut gini ya. Benar nggak? Berapa lambda di situ polanya? 1/4. 1/4. Ini berarti L-nya 1/4 lambda untuk nada dasar. Ini udah dijelasin belum di sekolah? Udah. Udah.
Terus berikutnya gini ya. Ini berarti L-nya berapa lambda? 3/4. Hmm. Iya. Ini berarti nada atas 1. Atau disebut dengan harmonis kedua. Ini harmonis ke-1. Oke, berikutnya. Dari sini, set atas ya. Berarti L-nya berapa lambda? 5/4. Ya. 3/4. Ini disebut dengan nada atas Oh, iya. 2. Ah. Harmonis 3. Ya, berarti polanya L-nya itu jadi berapa? N-nya mulai dari 0 lagi aja supaya sama yang lain. Gimana? 2n-1. N-nya mulai Ya, dari 2n. 0. N-nya mulai dari 0. 2n plus 1. 2N plus 1 dikali V. Iya. Ya kan? Ini kan nanti lambdanya kan dipecah jadi V per F kan? Per 4L. 2n. 4L. Oh iya. 4L. Kan pindah ruas. Ini Fn bukan L, sorry. Ini frekuensi. N-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini V yang di sini sama V di sini. V-nya itu adalah cepat rambat bunyi di udara. V-nya ini adalah cepat rambat bunyi di udara. Kalau yang tadi, V-nya, ini V yang dawai. Yang rumus ini. Beda ya. Pakainya cepat rambat bunyi di dalam dawai. Sudah? Oke. Berikutnya tentang intensitas. Nih, di screenshot dulu, Sob. Silakan. Kok tadi yang pakai cepat rambat bunyi di udara apa kok V-nya Yang pipa organa. pipa organa terbuka sama tertutup? Betul. Oke. Pengertian intensitas pakai bahasa sehari-hari apa? Artinya? Intensitas tuh apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan intensitas? Intensity. I don't know. Keseringan. Apa kayak? Ya itu Nggak tahu mah bukan. Kalau ini intensitas itu kekuatan sumber bunyi. Oh iya. Nah, berarti kalau dirumusin, kekuatan itu berhubungan dengan daya, bukan. Kalau bahasa Inggrisnya power. Tapi ini harus dibagi sama luasan. Jadi intensitasnya tergantung sama luasannya. Karena makin jauh dari sumber bunyi, intensitasnya akan makin apa? Melemah atau makin kuat? Lemah. Makin lemah. Nah, A-nya dijabarin, A-nya itu luasannya. Jadi kalau misalkan ada sumber bunyi di sini, titik, yang bisa dengar di mana aja? Di sebelah mana aja yang bisa dengar? Kiri kanan. Nah, ya. Kiri, kanan, terus sebutin. Atas bawah. Atas, bawah. Cuman kiri, kanan, atas, bawah. Depannya bisa nggak? Depannya bisa nggak dengar? Belakangnya bisa nggak dengar? Bisa. Berarti bentuknya apa kalau kayak gitu? Lingkaran. Kalau lingkaran cuma 2 dimensi, cuman berarti atas, Bola. bawah, kiri, kanan aja. Bola. Harusnya. Berarti luasannya ini adalah luasan bola. Apa rumusnya luasan bola? 4 luas. 4, iya 4. 4 apa? Kita nggak mau ngebuktiin luas bola sih. Cuman yang penting asal tahu aja rumus luas bola apa. 4 pi R kuadrat. Oh iya. Berarti intensitas bisa kita simpulkan sebanding atau berbanding terbalik dengan R kuadrat.
Kalau sebanding dengan 1/r kuadrat. Atau kalimatnya berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Nanti ya. Jadi contohnya gini. Ini keluar sendiri. Tadi udah di screenshot kan yang itu ya? Tes. Tes. Dengar ya? Saya mengulang lagi. Kenapa? Halo? Itu papan tulisnya emang hilang kah? Iya, karena kokonya tadi nggak tahu keluar sendiri. Jadi kan itu tergantung dari hostnya. Oh. Kalau kalian yang keluar sendiri, masuk lagi ada tetap whiteboard-nya. Tapi ketika hostnya keluar sendiri terus masuk lagi nggak ada. Ya, tapi nggak terlalu jauh sih kita ngulangnya. Intensitas itu daya perluasan. Luasannya ini dijabarin jadi 4πr kuadrat kan. Itu artinya intensitas berbanding terbalik dengan jarak kuadrat ya. Nah, sekarang gini. Kalau kita punya sumber bunyi di sini, ada file di sini. Jaraknya itu 2 meter. Terus ada iOS di sini. Karena social distancing berarti dia jaraknya 20 meter. Nah, intensitas dari sumber bunyinya itu misalkan sebesar 10⁻⁶ watt per meter persegi. Ya. Enggak di sini, sorry. Intensitasnya yang di sini. Intensitas yang didengar oleh Vale 10⁻⁶ watt per meter persegi. Nah, berapa intensitas yang didengar oleh iOS? Ini pertanyaan mudah dulu. Kok tadi P itu apa ya, 10 kok? pangkat min 8 tak? Daya. Bagaimana caranya ya? 10 pangkat min 8 bukan sih? 10⁻⁷. Ya, 10/4-7 nggak sih? min 8. Tahu dari mana R kok? kuadrat, ada R kuadratnya. Dibandingin aja, Oh, iya. ini I1, ini I2 kan? Kan nggak? Kalau kita pakai rumus, berarti I2 per I1 kan? I-nya sendiri jabarin, P per A, A-nya dijabarin, 4πr2 kuadrat, dibanding I-nya daya perluasan, 4πr1 kuadrat. Dayanya sama nggak? Dia mendengar bunyi dari satu sumber bunyi yang sama, dua orang ini. Iya kan? Nah, 4pi-nya coret, nanti ini kali balik jadinya R1 kuadrat per R2 kuadrat. Atau kalau bisa disederhanain jadi R1 per R2 kuadrat. Jadi I2 per 10⁻⁻⁰, R1-nya berapa? 2 meter kan? R2-nya 20 meter dikuadratin. Ini 1/10 dikuadratin, berarti 10 min 2. I2 per 10⁻⁻⁰. I2, 10⁻⁻ kaliin ke kanan, berarti 10⁻⁻⁰ kali 10⁻⁻2. Berarti intensitasnya 10⁻⁻8. Paham ya? Mau cara cepat? Bisa, cara cepat. Dari 2 meter menjadi 20 meter, berapa kali lebih jauh? 10. 10 kali lebih jauh. Ingat, ini kan di bawah nih, kuadrat kan? Berarti jadinya 10⁻⁻2 dikali sama 10⁻⁻6, 10⁻⁻8. Ya kan? Gimana kok tadi? 10 Dari 2 kali meter lebih jauh terus? Kalau dari 2 meter ke 20 meter kan 10 meter kan? 10 meter, 10 kali lebih jauh. Nah, itu tinggal masukin aja. 10 kali lebih jauh berarti 10 kuadrat. Kalau lebih jauh berarti kan lebih kecil. Dikasih minus 10⁻⁻2. Oke. Kali sama 10⁻⁻6. Udah? Oke, berikutnya. Ini berarti intensitas dipengaruhi oleh apa? Pengaruhi oleh jaraknya ya terhadap sumber bunyi kan? Nah, sekarang gini. Ada satu speaker. Dia mengeluarkan intensitas sebesar 10⁻⁴ watt per meter persegi. Ini satu speaker. Ya.
Kalau ada 10 speaker, berapa intensitasnya? Didengar oleh orang. Orangnya jaraknya terhadap speakernya sama. Terhadap speaker 1 dan terhadap 10 speaker sama. Logikanya gimana? Makin banyak speaker atau sumber bunyi, berarti intensitas yang didengar Makin makin gede. atau makin kecil? Makin besar kan? Beda sama yang tadi ya. Makin jauh jaraknya terhadap sumber bunyi, intensitasnya akan makin kecil kan? Iya. Berarti kalau pakai logika berapa jawabannya? 10/3. Iya, 10/3 langsung. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ada yang bisa jelasin nggak? Itunya yang 10 speaker berarti 10P ya? Ya, dayanya jadi 10 kalinya, betul. Ntar ini ngadat nih pensilnya. Nah, itu kalau kita hitung, intensitas itu nilainya kecil-kecil banget. Kayak 10 pangkat min 8, 10 pangkat min 6, ya, 10 pangkat min 4. Ini sama aja kayak pH tuh. Kan konsentrasi H2SO4 itu 10 pangkat min 6, H plusnya. Nah, kan tapi kita harus nyari pH kan dari situ kan. Ini prinsipnya juga sama. Daripada kita nulisin konsentrasi HCl itu 10 pangkat min 6 atau 0,000 sekian, lebih gampang dinyatakan dalam pH. Ini pun sama, tapi dinyatakannya bukan pH kalau intensitas, dinyatakannya TI namanya. Tahu nggak namanya TI? TI ini adalah taraf intensitas. Taraf intensitas ya. Jadi sebenarnya ini nih cuma untuk memudahkan kita menulis gitu tuh. Daripada ditulis speaker ini intensitasnya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 8. Wah, ribet kan? Masih mending TI-nya itu 20 desibel atau 56 desibel, lebih mudah. Satunya desibel pakainya, taraf intensitas itu. Nah, dari intensitas, mau diubah ke taraf intensitas, caranya gimana? Ada patokannya. Batas pendengaran manusia, intensitasnya adalah 10 pangkat min 12 sampai 1. Nah, 10 pangkat min 12 ini adalah ambang pendengaran. Dinamakan dengan I0. Ini namanya ambang perasaan. Kalian cari sendiri aja. Kita nggak mau bahas yang satunya, kita mau bahas yang I0-nya itu. Ini ambang pendengaran. Jadi paling kecil masih bisa ngedengar dia segini. Kalau ini mungkin ambang perasaan, mungkin kalau lebih dari ini ya berarti dia bisa pecah ya gendang telinganya. Nah, caranya dari intensitas mau ubah ke taraf intensitas, kalau pH ingat ya, misalkan konsentrasi H plus di dalam HCl itu 0,0001 atau diubah bentuk baku jadinya 10 pangkat min 4 molar. Berarti pH-nya berapa? Masih ingat nggak? 4. 4. Dari mana? Ya. Aslinya apa rumusnya? Min log kan? Min log H plus kan? Nah, kalau yang ini, taraf intensitas, itu rumusnya adalah 10. Ini udah patokan dari sananya. 10 log I per I0. Misal ya, kita punya intensitas sumber bunyi itu sebesar 10 pangkat min 8. Berarti TI-nya berapa? Ini kita belum latihan soal yang awal-awal ya, belum, nanti aja. Berapa? 10 kali log. 10 kali log. I-nya berapa ya? I-nya ya ini, 10 pangkat min 10 pangkat min 8. I0 berapa sih? I0 ini. Oh. Oh, oke. Tetapan. 10 pangkat min 12 kan? Nah, ini dihitung dulu nih. 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 12. Berapa hasilnya? 10 pangkat 4. Berarti 10 dikali logaritma 10 pangkat 4. Ini logaritma kalau nggak ada basisnya berarti basis 10 kan? Iya. Nah, ini 4-nya berarti bisa turun ke depan kan? Karena sifat yang logaritma ingat nggak? A log B pangkat N itu menjadi N dikali basis A log B.
Berarti jadi Yoi. 4. 4 dikali 10. Berarti jadi 40 desibel. Berarti ya, 4-nya dikali sama 10. Lagi, latihan sedikit lagi. Intensitasnya 10 pangkat min 3. Berapa TI-nya? Yuk kalian hitung. 60. 90. Berarti 90. kalian bisa nemuin cara cepetnya nggak dari intensitas mau dijadiin ke taraf intensitas? 12 kurangin 3. Terus? Pangkatnya kali 10. Iya, betul. 12 kali 3 kali 10. Pangkat. Udah? Oke, sekarang gini. Soal pertama. Ada 4 trompet punya taraf intensitas sebesar 50 desibel. Jika ada 4.000 trompet, berapa taraf intensitasnya? Dua cara, nebak sama pakai rumus. Bentar. Nebak paling 50 gampang. desibel itu berarti I-nya berapa ya berarti ya? 50 desibel. 80. Iya, 80 kalau nebak. Caranya gimana? Cari intensitasnya dulu, habis itu yang 4.000-nya. Berarti intensitas yang dari TI-nya 50 desibel, cari intensitasnya dulu berapa, kemudian dikali 1000 ya, karena dari 4 ke 4000 1000 kalinya kan. Terus nanti dari intensitas itu dicari lagi TI-nya kan. Gitu. Iya. Ya, cuman terlalu lama. Nah, ada rumusnya, tapi kita mau cari dulu rumusnya. Jadi gini. Taraf intensitas pertama, kita misalin, bukan kita misalin, taraf intensitas pertama tetap TI. Jumlah sumber bunyinya berbeda. Jadi gini, misalkan sumber bunyi pertamanya A. Ya. Ini taraf intensitasnya TI1-nya TI1. Nah, ketika jumlah sumber bunyinya menjadi K kalinya dari sumber bunyi pertama, berarti KA kan? Berapa taraf intensitasnya? Dipangkatin dah. Nah, pembuktiannya gini. Ketika sumber bunyinya menjadi kelipatan K kalinya, berarti intensitasnya yang kedua itu sama dengan intensitas pertama dikali K, bukan? Wah, waktunya tinggal 1 menit. Di end dulu aja deh. Oke. Ini pembuktian dulu ya, nanti masuk lagi.